Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Kecakila Sembako. Kali ini saya akan coba bahas satu masalah di toko sembako, tapi kita sambil jalan-jalan ya. Kita spill ini keadaan toko sembako Kecakila di posisi malam hari. Ini sekitar jam 11 malam. Nih, suasana di jalan mulai sunyi ya teman-teman. Tinggal ada beberapa kendaraan saja yang lewat. Nih. Ini kompetitor saya masih ada satu yang buka, yang satunya sudah tutup ya teman-teman. Oke, kita ngobrol-ngobrol sebentar sambil jalan-jalan. Untuk video saya kali ini, saya akan coba bahas bagaimana cara kita atau kendala apa saja yang kita temui pada saat kita mengelola toko sembako. Tidak bisa kita pungkiri teman-teman, dalam kita mengelola toko sembako hal-hal atau masalah yang kita temui. Tapi tentu saja kita sebagai pengelola atau sebagai pemilik, kita harus pintar-pintar dan harus rajin dalam menyikapi hal tersebut. Tidak bisa dipungkiri teman-teman, dalam mengelola toko sembako kita tentunya sangat banyak menemukan masalah atau menghadapi masalah. Namun sebagai pemilik toko sembako, kita harus pintar-pintar untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Kita dituntut untuk selalu bisa waspada, untuk selalu bisa berpikir cerdas, berpikir cepat, berpikir kritis, bagaimana supaya usaha sembako kita ini bisa berjalan dengan lancar teman-teman. Jangan sampai menurunkan semangat kita untuk berjualan. Apa saja itu? Simak terus video saya kali ini, jangan di skip ya teman-teman. Tentu saja teman-teman, hal yang utama yang kita hadapi dalam mengelola toko sembako yakni perputaran modal ya. Modal itu merupakan pondasi yang paling penting sekali teman-teman, merupakan pondasi yang penting sekali yang harus kita siapkan. Di mana modal itu berputarnya lambat, maka perputaran ekonomi di toko sembako kita juga akan lambat. Jadi kita harus memanfaatkan modal dengan sebaik-baiknya teman-teman. Jangan sampai kita membiarkan modal kita itu tertanam di barang-barang yang slow moving atau barang-barang yang penjualannya itu lambat teman-teman. Jadi jangan sampai kita membiarkan modal kita itu tertanam di barang yang jarang laku. Jadi kita harus perbanyak barang-barang yang tentu saja laku di toko sembako. Jangan sampai perputarannya menjadi lambat dan toko sembako kita akan menjadi terhambat. Kalau di toko Kecakila Sembako, barang-barang yang fast moving atau perputarannya cepat yakni susu formula. Ini beberapa merek susu formula ya yang saya sediakan di toko Kecakila Sembako. Ini perputarannya sangat cepat. Dalam satu hari teman-teman, saya bisa menjualnya dari mulai 5 sampai dengan 10 karton per hari. Nah, kemudian lanjut, barang-barang yang perputarannya cepat di toko Kecakila Sembako yaitu popok, pampers, baik itu pampers anak dan pampers dewasa. Nah, untuk pengaturan barang sendiri teman-teman, kita bisa lihat ini saya atur berdasarkan warna dan merek serta ukuran. Jadi ukuran yang paling besar ada di atas, ukuran yang paling kecil, supaya memudahkan konsumen untuk melihat atau mencari popok apa atau pampers apa yang dia butuhkan teman-teman. Nah, kita lanjut barang di toko Kecakila Sembako yang perputarannya cepat yaitu nih teman-teman, ini pop ice. Ini yang cepat sekali perputarannya di toko Kecakila Sembako. Ini pop ice atau minuman-minuman serbuk seperti ini, minuman-minuman serbuk. Ini biasanya para pedagang minuman itu sering belanja di saya. Satu hari itu, apalagi yang rasa coklat ya teman-teman, yang rasa coklat itu perputarannya sangat cepat sekali, coklat dan alpukat.
Jadi biasanya dalam satu hari itu bisa sampai beberapa karton bisa laku terjual. Kemudian juga yang perputarannya cepat di toko saya yakni bahan kue. Ya, kebetulan di toko Kecakela Sembako sendiri teman-teman, kita punya bahan kue yang lengkap ya. Ini sudah beberapa, sudah agak kurang, ini terigu sudah habis. Nanti besok saya kulakan lagi ya teman-teman. Ini bahan kue di toko Kecakela Sembako sendiri sangat lengkap. Jadi masyarakat di sekitar toko saya itu tidak kesulitan untuk cari bahan kue. Dari bahan kue yang murah sampai bahan kue yang merek-merek mahal itu ada di toko Kecakela Sembako. Kemudian lanjut, barang yang paling laris di toko saya yakni ini, snack ya teman-teman. Ada yang belanja untuk dijual lagi, kemudian ada juga yang belanja eceran. Ini snack ini dari Mayora, dari Nabati, dari Indofood, Garuda Food, semuanya lengkap ya teman-teman. Satu lagi tipsnya buat teman-teman, aturlah barang sesuai dengan kelompok dan jenisnya supaya memudahkan konsumen untuk mencari atau melihat ya. Terus atur barang dengan rapi agar supaya toko kita kelihatan lebih mantap. Yang berikut yang paling laku di toko Kecakela Sembako yakni obat-obatan. Ini teman-teman, obat-obatan karena saya merupakan tenaga kesehatan atau suster, jadi saya terkenal menjual obat-obatan itu sangat lengkap ya teman-teman. Jadi mereka mencari apa Nunu? Ambil Jo. Baru DP 1.000 apa? Minuman. Oke, sip. Jadi teman-teman, mereka mencari obat-obatan, produk obat-obatan di saya itu lengkap karena terkenal toko Kecakela Sembako punya stok obat-obatan yang lengkap. Seperti itu teman-teman. Kendala selanjutnya yang mungkin akan kita temui teman-teman di toko sembako, selain modal, kita juga akan menemui sales yang nakal. Kemudian kita juga kendalanya di sini terkendala dengan waktu. Seperti saya merupakan seorang ASN, jadi waktu saya terbatas di toko ya teman-teman. Kadang-kadang ingin rasanya saya merekrut karyawan, tetapi karena ada beberapa pengalaman saya yang sangat menyakitkan buat saya, sangat-sangat menyedihkan untuk dikenang, jadi membuat saya trauma untuk merekrut karyawan. Mau tidak mau, seperti saya yang mempunyai kesibukan di luar, mau tidak mau tentunya harus punya karyawan ya teman-teman. Untunglah saya mempunyai 2 orang sepupu dan suami yang siap standby setiap saat ketika saya membutuhkan tenaga untuk menjaga toko. Hal yang berikut yang menjadi kendala kita sebagai seorang pedagang sembako, yaitu kadang-kadang kita terkendala dengan lokasi atau terkendala dengan model toko. Misalnya kita ingin merenovasi tapi modal kita kurang, misalnya kita ingin merubah penampilan toko tapi modal kita kurang. Nah, itu juga merupakan sesuatu kendala ya teman-teman. Tapi saran saya kepada Selumbako semuanya di seluruh Indonesia, jangan kita memaksakan kehendak ya teman-teman. Jangan kita memaksakan kehendak. Lakukan semampu kita. Apabila kita belum mampu untuk untuk merubah toko, penampilan toko, maka lakukan secara perlahan. Jangan dipaksakan ya teman-teman. 4 bumbu-bumbu. Ini sudah banyak yang kosong. Nih, sudah banyak yang kosong ya teman-teman. Insya Allah saya akan kulakan besok. Jadi kulakan saya itu sebenarnya 3 hari sekali ya teman-teman, tapi karena terbatasnya waktu, kemudian suami juga sibuk, jadi ini banyak yang kosong, banyak rak-rak yang kosong. Jadi saya kulakannya untuk beberapa bulan ini seminggu sekali teman-teman.
ya. Nah, teman-temanku sekalian, itulah beberapa hal yang kita hadapi sebagai pemilik toko sembako. Tentunya rintangan, halangan, serta masalah-masalah yang kita hadapi, kita bisa dapat berpikir secara cerdas, berpikir secara cepat, secara cermat untuk dapat mengatasi beberapa hal tersebut. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya. Terus dukung channel saya ya, supaya bisa berkembang dan bisa memberikan apa yang pengetahuan yang saya miliki untuk berbagi kepada teman-teman seluruh pedagang sembako seluruh Indonesia. Terima kasih sudah nonton video saya kali ini. Kita jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.